Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia yang sangat baik dalam hidup kita. Oh yeah. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Oh yeah. Sebab kau baik. Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab kau baik. Kau baik dan kasih-Mu kekal Selamanya. Segala suku, segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, generasi ke generasi, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Engkau baik. say, You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Forever. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Oh, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Dan Engkau juga kekuatan kami Bapa. Di saat kami lemah Tuhan,
Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada setiap umat-Mu yang percaya Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang Tuhan hanya janji-Mu. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ya Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan, yang tak terlambat Tuhan. Mari katakan dengan iman kita, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku.
Tuhan kami berharap. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru. Sembuhkan, pulihkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Keluarga kami perlu Engkau Tuhan. Bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Pulihkan, pulihkan Yesus. Biarlah Engkau yang berkehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi Bapa. Oh Jesus, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami berharap kepada-Mu. Pada janji-Mu Tuhan kami berpegang bahwa Engkau Allah yang menjaga kami, Allah yang akan menopang kami. Kami tidak takut Tuhan ketika ada Engkau di dalam hidup kami, Yesus. Sebab itu Tuhan kami mau naikkan pujian ini Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab itulah sumber kekuatan kami. Menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Kekuatan di hidupku. katakan Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, puji syukur kita bisa duduk dalam hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, bisa minum kopi, bisa apapun, itu anugerah. Sebab kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak bisa. Sebab itu syukuri dan nikmati. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau adalah Allah yang bertakhta. Engkau menguasai dunia. Dunia dalam tangan-Mu. Sebab itu sekalipun situasi di sekeliling kami mencekam, menakutkan, tapi kami tidak takut.
karena Engkau sanggup untuk menaklukkan semua itu. Kami berserah. Dan kami memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini berkenanlah Tuhan untuk berbicara kepada kami. Agar kami ditegur, kami dikuatkan, dan kami diarahkan agar kami jalan menuju ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada satu pepatah yang berkata, para pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menang. Untuk membuktikan pepatah itu, saya akan bercerita tentang seseorang yang bernama Cliff Young. Cliff Young ini adalah seorang peserta lomba lari ultramaraton Australia tahun 1983. Ultramaraton ini adalah satu lomba lari yang memiliki jarak atau startnya dari kota Sydney, Australia, dan finishnya di kota Melbourne, yang kurang lebih jaraknya 875 kilometer. Dan untuk menyelesaikan lomba lari ini, seorang pelari memerlukan waktu 5 hari. Dan peserta lari rata-rata usianya 30 tahun. Sementara Cliff Young ini, dia sebetulnya dia bukan seorang pelari. Dia bukan atlet. Dia petani. Dan umurnya dia bukan 30. Dia umurnya 61 tahun. Saudara bisa bayangkan orang seperti itu mengikuti lomba lari. Dan ketika lari itu mulai, ketika lomba di start mulai, orang-orang yang menyaksikan lomba lari itu ketawa, mentertawakan Cliff Young ini. Mengapa? Karena dia tidak pakai baju seperti biasanya orang ikut lomba lari. Dia tidak pakai sepatu yang biasa dipakai orang lari. Namanya dia petani. Dia pakai baju yang dia biasa pakai ketika dia bekerja di ladang. Sudah bisa bayangkan. Sehingga tidak heran ketika lomba lari itu mulai, Cliff Young ketinggalan. Jaraknya semakin jauh. Dan perlombaan itu biasanya setiap orang hanya beristirahat 6 jam. Jadi dalam satu hari, 18 jam mereka lari, yang 6 jam istirahat. Tapi berbeda dengan Cliff Young. Cliff Young karena mungkin dia polos, dia nggak tahu bagaimana, dia tidak berhenti. Jadi selama 5 hari itu mulai dari start, dia lari terus, nggak pakai tidur. Makan tentu, istirahat sedikit tentu. Tapi dia nggak pakai tidur, jadi sehari 24 jam dia lari terus. Pada awalnya dia ketinggalan jauh. Tetapi karena dia tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, maka pada hari yang keempat, dia bisa melewati semua pelari-pelari itu. Dan akhirnya pada hari yang kelima, dia bisa mencapai garis finish dan dia memecahkan rekor 10 jam lebih cepat dari pelari nomor 2. Bayangkan, 10 jam lebih cepat dari pelari nomor 2. Dia nomor 1, nomor 2-nya 10 jam di belakangnya. Dan itu suatu hal yang mengherankan. Dan ketika dia mencapai finish, wartawan mengerumuni dia dan mewawancari dia. Dia ditanya, apa yang membuat kamu bisa menang, bisa hebat seperti ini? Dia bercerita, saya ini petani. Saya dibesarkan di lingkungan pertanian, di mana pertanian yang dia punya itu tidak ada kuda, tidak punya kuda, dan tidak pakai traktor seperti yang kebanyakan orang pakai. Sehingga kalau tiba-tiba ada badai datang, dia harus mengejar lari domba-domba itu. Domba-domba ternak yang dia miliki itu harus kejar lari. Dan saudara tahu, orang Australia punya kebun bukan cuma 1 petak, 2 petak. Berhektar-hektar. Dan dia harus mencari, mengejar domba-domba itu, mengumpulkan. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 hari baru bisa mengumpulkan mereka semua. Jadi sudah terbiasa. Nah,
Ketika dia sampai di garis finish, dia betul-betul mendapatkan satu anugerah yang besar, karena hadiah dari lomba lari itu adalah $10.000 Australia. Kalau kita kurs rupiah hari ini 11.000 kurang lebih, ya kita bulatkan 10.000. 10.000 kali 10.000, yaitu 100 juta. Kurang lebih 100 juta. Itu kurang lebih 30 tahun yang lalu, tahun 83. Bisa bayangin kalau hari ini berapa nilainya. Tapi yang menjadi kunci atau yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Cliff Young di dalam perlombaan ini dia tekun, dia gigih, dan dia tidak menyerah. Sehingga tantangan yang begitu besar, lari 5 hari, itu dia bisa taklukkan dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara, di dalam hidup ini kita harus mengambil sikap sama seperti Cliff Young ini. Bahwa kita harus memiliki kegigihan, tidak pernah atau tidak mudah menyerah, sehingga di dalam setiap keadaan, apalagi sekarang ini keadaan sedang berubah, kita harus mau dalam new normal, dengan keadaan baru. Di dalam perubahan musim ini, diperlukan kegigihan. Kalau kita nggak gigih, kita mudah menyerah, kita akan amblas, kita akan tergilas. Tetapi kalau kita bisa bertahan, kita gigih, kita berjuang, kita pasti bisa menang. Nah, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, pada bulan ini kita bicara tentang Ruth. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa Ruth adalah salah satu orang di dalam Alkitab yang menunjukkan sikap gigih, perseverance. Ruth gigih. Saya mengulang sedikit peristiwa 2 minggu yang lalu tentang Ruth. Bagaimana Elimelech dan Naomi, suami istri orang Israel, gara-gara kelaparan, dia harus meninggalkan negeri Israel dan pindah ke tanah Moab, yaitu tanah orang kafir. Dan di sana berharap nasibnya lebih baik dan bisa mapan dan bahagia. Tapi ternyata tidak. Justru di Moab itu hidup mereka semakin parah karena suaminya meninggal dunia, 2 anak laki-lakinya, Mahlon dan Kelion juga meninggal dunia, sehingga dia tinggal bersama 2 menantunya, Naomi dan Ruth. Dan Naomi pun akhirnya pulang, dan 2 janda berjalan bersama-sama pulang kampung. Naomi dan Ruth pulang kembali ke Israel, ke Bethlehem. Nah, ini ceritanya. Kita baca dalam Ruth pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelech. Di sini kita melihat attitude yang baik dari Ruth, yaitu sikap gigih. Gigih itu adalah satu attitude dalam seseorang. Nah, melalui cerita ini ada 3 hal yang ditunjukkan di dalam pribadi Ruth, dalam attitude-nya dia, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang gigih. Yang pertama, dia adalah seseorang yang tidak pernah menyerah di dalam menghadapi kesukaran. Ruth pribadi yang tidak menyerah menghadapi kesukaran. Saudara, di dalam menghadapi kesukaran seperti sekarang ini, yang dibutuhkan adalah bukan simbol berani mati. Kalau zaman dulu, zaman revolusi, kita sering mendengar secara heroik para pahlawan berani mati untuk negara. Tapi hari ini kita tidak butuh itu. Yang dibutuhkan berani hidup di tengah tantangan dan kesulitan. Itu yang disebut pahlawan hari ini.
berani hidup menghadapi tantangan dan kesukaran. Ruth membuktikan hal itu. Walaupun dia mengalami kesulitan, dia tetap menjalani keputusannya. Seperti kita sudah dengar minggu lalu bahwa Ruth sebagai orang kafir, dia memutuskan untuk mengikuti Naomi dan menyembah Allahnya Naomi. Itu keputusan, apapun resikonya. Dan ternyata betul. Saat ini Ruth sedang menghadapi kesulitan. Dia sedang mengalami kesukaran. Pertama, kesukaran yang dihadapi, dia adalah janda. Dia nggak punya suami. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang wanita hidup tanpa suami. Memang agak sulit. Bukan hanya itu. Dia adalah orang yang miskin. Naomi bercerita, ketika Naomi dan Elimelech meninggalkan Israel menuju ke Moab, dia berkata, aku pergi dengan tangan yang penuh, tapi sekarang dia pulang dengan tangan yang kosong. Artinya, mereka dua, Naomi dan Ruth itu betul-betul miskin, nggak punya apa-apa. Nah itu kesulitan. Bukan hanya itu. Kesulitan yang dialami itu secara mental. Ruth adalah seorang Moab. Moab itu adalah bangsa kafir. Kita tahu di dalam Alkitab bagaimana sikap orang Israel terhadap orang kafir. Itu tidak anggap. Mereka meremehkan, bahkan ada kecenderungan orang Israel akan membuli habis orang kafir yang tinggal di tengah-tengah mereka. Dan itu tekanan bagi Ruth yang dia harus hadapi. Dia akan dibuli, dia akan diperlakukan tidak adil, dia akan diperlakukan secara tidak enak. Itu akan dihadapi. Itu bagian dari kesukaran dan itu nggak gampang. Tekanan mental, intimidasi, tiap hari dia harus menghadapi itu. Namun, dia tidak putus asa. Hidup bagi Ruth itu sama seperti sering kita dengar. Oh, sudah jatuh, tertimpa tangga, tangganya nyerempet anjing, anjing yang gigit dia, dan kebetulan anjingnya anjing gila. Artinya suatu kesukaran dan penderitaan yang bertubi-tubi, yang numpuk-numpuk. Bagaimana kesulitan, penderitaan yang harus dihadapi Ruth menghadapi masa depan. Tetapi saya bersyukur attitude, sikap yang ditunjukkan oleh Ruth menunjukkan dia wanita yang luar biasa. Sebab dia berhasil hidup tidak menyerah di tengah-tengah kesukaran. Ayat 2 berkata begini, maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara, begitu mereka sampai di Bethlehem, pas waktu itu sedang musim panen jelai. Tidak menunggu lama. Begitu Ruth dan Naomi sampai di Bethlehem, langsung Ruth punya inisiatif. Dia mengambil butir-butir atau jelai yang tercecer. Kebetulan di Israel itu ada hukum yang berlaku sejak zaman Taurat diberlakukan. Orang yang punya tanah, yang punya panenan, tidak boleh pangkas habis semua panenan. Harus disisakan. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan orang-orang yang miskin dan orang-orang asing, pendatang-pendatang dari luar negeri yang tidak punya makan, boleh mengambil sisa-sisa dari gandum atau jelai itu. Nah, Ruth ke tempat itu, ke tempat Boas, mengambil sisa-sisa itu. Dan hebatnya dia adalah orang yang ulet. Uletnya apa? Dia tidak merenungi nasib. Kalau orang tidak memiliki kegigihan di dalam mentalnya, di dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan merenung. Begini nasib. Sudah teruskan sendiri. Orang akan memiliki kecenderungan untuk merenung, untuk ngelamun, untuk pangku tangan dan nganggur. Tapi bukan tipe Ruth. Ruth begitu sampai di Bethlehem, dia langsung search. Apa yang dia bisa lakukan. Dan dia menemukan ada satu ladang gandum yang berpotensi. Langsung bertindak, dia kerja.
Itu yang namanya gigih. Di tengah-tengah kesukaran, dia tidak menyerah, langsung bekerja. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Ruth. Hidup ini memang banyak kesulitan, kesukaran. Mengapa? Mungkin sudah bertanya, kenapa sih hidup gak susah? Tunggu dulu. Kita ini hidup di dunia bumi yang sudah rusak. Bumi ini rusak dan yang merusak itu manusia. Ekosistem banyak yang rusak. Tanaman-tanaman digunduli, gunung, sungai. Itu gara-gara ulah manusia jadi rusak dan akibatnya kita yang menanggung. Jadi dunia ini rusak karena manusia yang bikin rusak. Nah, kerusakan dunia bukan hanya sekedar secara fisik, tapi mental, moralnya juga rusak. Itu yang buat kita jadi sukar hidup. Karena kerusakan gara-gara orang mencuri, gara-gara orang saling membunuh, kita jadi sangat sulit hidup hari ini. Yang kedua, kesukaran itu terjadi karena kesalahan kita. Kalau kita pernah membuat keputusan yang keliru di masa lalu, keputusan yang keliru yang kita lakukan pada masa lalu, itu yang membuat hari ini kita susah. Ya berbahagialah kalau saudara tidak membuat keputusan yang keliru, kita akan enak. Tapi bagi saudara yang sempat membuat keputusan yang keliru dan keputusan besar, tidak heran hari ini kita susah. Akibat keputusan masa lalu. Tapi it's okay. Jangan menyerah. Saya hanya ingin bercerita kenapa kita susah. Susah karena bumi rusak, susah karena keputusan yang salah. Tapi yang ketiga, kita susah, kita hidup sukar karena ada orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, mencurangi kita, menindas kita. Ada tipe-tipe orang itu. Jadi kita diserang, mungkin majikan kita, mungkin anak buah kita yang ngerjain kita, apa aja. Atau bahkan mungkin dalam keluarga itu kita dikerjain. Kesukaran bisa terjadi. Dan perlu diketahui, seluruh dunia, semua manusia mengalami kesukaran. Jadi kalau kita hari ini menghadapi kesukaran, saudara nggak sendirian. Seluruh dunia sedang mengalami kesukaran. Jangan menyerah. Mari kita hadapi kesukaran itu. Itu tandanya gigih. Yang kedua, mengapa Ruth begitu hebat? Apa yang buat dia bisa bertahan? Dia berjuang dengan apa yang ada pada dirinya. Saya kadang-kadang mendengar celoteh seorang karyawan yang berkata begini, coba ya kalau aku gajinya besar, kalau aku punya posisi, aku pasti rajin bekerja. Aku on time datang dan aku akan berprestasi. Kalau aku punya posisi dan kalau gajiku besar. Ucapan itu sepertinya bagus. Tetapi menurut saya mentalnya kurang bagus. Kenapa? Orang mau rajin gak usah tunggu jabatan. Orang mau kerja rajin gak usah tunggu gaji besar. Orang yang gigih tidak perlu menunggu keadaan baik. Kalau orang itu dasarnya gigih, keadaan apapun dia akan melakukan yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh Ruth. Situasi di mana dia hadapi itu nggak baik. Nggak menguntungkan. Miskin, sendirian. Dan dia dimusuhin orang. Tapi dia tetap menunjukkan kegigihannya. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan, tadi kita sudah baca bahwa ketika Ruth dan Naomi pulang ke Bethlehem, kebetulan mereka sedang menghadapi musim panen jelai. Apa itu jelai? Jelai itu sejenis gandum, tapi untuk konsumsi orang-orang ekonomi menengah ke bawah, orang-orang miskin. Atau juga bisa dipakai untuk makanan binatang. Nah, yang bagusnya Ruth adalah ketika mereka sampai di Bethlehem, itu sedang musim jelai. Walaupun itu musim jelai, yang bagus adalah Ruth tetap mengambil jelai itu untuk dibawa pulang, untuk dimakan bersama. Ada orang-orang tertentu yang menganggap jelai itu, itu makanan orang miskin ngapain. Bisa aja Ruth berkata begini, Mi, ngomong sama mama mertuanya Naomi, Mi, maksudnya mami gitu ya. Mi, jangan sekarang deh cari gandum, sekarang kan lagi jelai. Jelai itu kan makanan yang gak enak. Tunggulah nanti musim gandum. Dan menurut
kebiasaan mereka, jadwal mereka, musim menuai gandum baru akan muncul 2 bulan setelah ini. Ya. Bisa aja Ruth berkata, nanti adalah kalau musim gandum, menuai gandum, baru aku mau kerja. Sekarang jelai, aduh ngapain jelai? Jelai itu makanan orang miskin. Gengsi dong. Bisa saja dia berkata begitu. Tapi itu tidak. Ruth mau bekerja walaupun hanya untuk jelai. Yang katanya itu makanan orang miskin. Artinya begini, dalam konteks hari ini. Orang mau kerja, orang mau survive, orang mau berhasil, nggak usah pilih-pilih pekerjaan. Apa yang ada di depan, itu dikerjakan dulu. Kadang-kadang orang kerja milih-milih. Aku maunya kerja di kantor dong yang ber-AC, masa harus keringatan kena matahari? Kan sensitif kulitku. Kalau kita adalah orang-orang yang gigih, kalau kita adalah orang-orang yang mau berhasil, jangan pilih-pilih. Apa yang ada di depan, itu dikerjakan. Dan itu yang dikerjakan oleh Ruth. Dia tidak pilih-pilih. Saudara, saya bersyukur mentalitas Ruth ini betul-betul sungguh-sungguh membuat teladan bagi kita. Sehingga dia tidak pilih-pilih. Dia mengerjakan apa yang ada di depannya. Saudara, di masa sulit seperti ini, marilah kita tekun dan gigih mengerjakan apa yang ada di depan kita. Apa saja. Jangan saudara pikir, aduh, bekerja cuci piring itu kan pekerjaan rendah. Saudara, sekalipun itu hanya cuci piring, kalau itu kita lakukan dengan segenap hati, maka Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan memberkati. Sekalipun hanya bersihkan jalan, cuci baju, sebagai office boy, mungkin itu menurut pandangan kebanyakan orang itu pekerjaan yang rendah. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan tekun, itu akan membuat berkat Tuhan. Jangan pilih-pilih. Apa yang ada, kerjakan. Itu yang kedua. Tidak menyerah, kerjakan apa yang ada. Dan yang ketiga, dia rela meninggalkan kenyamanan. Hari ini orang tahu bahwa hidup sehat itu harus olahraga. Tetapi masalahnya ada orang yang tidak mau olahraga gara-gara malas. Walaupun dia tahu dia butuh olahraga tapi malas untuk meninggalkan bangun pagi. Lebih enak ya bangun pagi masih dingin-dingin ya di rumah aja lah sambil selimutan, tidur, kan nikmat. Orang tidak mau keluar dari kenyamanan. Lebih nyaman tidur daripada berolahraga. Padahal dia butuh olahraga. Saudara, kita baca dalam kitab Rut pasal 2 ayat 4-7. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Dia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari mana perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan laporan mandornya Boas. Kalimat berikut. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir. Dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Ruth bisa berani dan mau meninggalkan kenyamanan. Kalau dia mau yang nyaman, di rumah aja lah, kongko-kongko, minum-minum kopi, santai-santai, makan pisang goreng. Enak kan? Tapi tidak. Ruth bangun pagi-pagi dan berangkat pagi-pagi ke kebun untuk mencari jelai. Menarik sekali bukan? Pagi-pagi. Ada banyak orang yang malas bangun pagi. Ada banyak orang yang tidak mau meninggalkan kenyamanan. Mau enak. Loh, memang tidak salah. Ada orang bertanya, loh
Kan boleh dong kita hidup cari kenyamanan, boleh. Tidak salah, hidup cari nyaman itu boleh. Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam kenyamanan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam kenyamanan, kita bisa terjebak. Dan Tuhan ingin kita meninggalkan zona nyaman agar kita terus maju, terus progres, mengalami peningkatan. Tambah meningkat, tambah berhasil, tambah besar. Itu harus rela meninggalkan kenyamanan. Nggak mungkin kita berhasil menjadi besar kalau kita hanya nikmat-nikmat duduk-duduk santai. Nggak mungkin. Harus diperlukan perjuangan berani meninggalkan zona nyaman. Bangun pagi-pagi, rajin. Saudara, saya ingat satu cerita Raja Wali. Seekor induk Raja Wali, dia akan menetaskan anak-anaknya di sarang, di pohon yang tinggi. Sampai suatu saat anaknya itu sudah mulai dewasa. Dan dia harus berpikir bagaimana anakku ini bisa terbang. Apa yang dikerjakan oleh induk Raja Wali? Dengan tanpa berbicara, memberikan penjelasan, tanpa pembukaan, tanpa sosialisasi, tiba-tiba si induk Raja Wali ini di pagi-pagi, dia merusak sarangnya. Dia obrak-abrik, sehingga anak Raja Wali bengong, Mama, kenapa? Induk Raja Wali nggak peduli, dia tetap rusak. Sampai akhirnya sarang yang nyaman, sarang yang memberikan kehangatan, sarang yang penuh dengan kasih sayang itu tidak berwujud lagi. Dan saatnya sekarang induk Raja Wali mengajar anaknya untuk terbang. Dia berkata, "Nak, kamu sudah enak selama ini, sekarang saatnya kamu harus belajar terbang. Kamu tidak boleh tinggal di sini terus." Dan saat itulah seekor induk Raja Wali memaksa melepaskan anak Raja Wali di udara dan dia harus terbang. Dia memaksa anaknya untuk terbang. Dari situlah seekor anak Raja Wali menjadi dewasa dan terbang tinggi. Itulah cara bertumbuh dewasa. Seekor Raja Wali tahu bagaimana harus meninggalkan kenyamanan. Sarang yang merupakan lambang kenyamanan dirusak. Kalau hari ini kita tidak punya kenyamanan. Kalau kenyamanan kita hari ini rusak, rumah tangga kita mulai tidak nyaman lagi karena uangnya berkurang. Tempat kita bekerja tidak nyaman lagi. Cara kita belajar tidak nyaman lagi, nggak bisa sekolah. Banyak hal yang tidak nyaman hari ini, ketahuilah. Itu Tuhan sedang mengajar kita dewasa. Jangan kita menjerit, adu-adu. Tapi mari kita bangkit, belajar terbang. Ini saatnya kita menjadi orang dewasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saat teduh kita? Apakah begitu nyamannya kita, work from home, social distancing, membuat kita lalu tidak ke gereja, tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah? Harus. Jangan sampai kenyamanan COVID ini membuat kita meninggalkan Tuhan. Ibadah itu wajib. Ibadah itu harus. Walaupun secara online, atau streaming, atau apapun caranya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja yang penuh AC, yang musiknya enak. Mungkin kita nggak bisa seperti itu hari ini. Tapi ibadah bisa dilakukan di mana-mana. Gereja itu bukan gedung. Ibadah itu bukan acara. Ibadah bisa di mana-mana. Sebab itu jangan sampai kenyamanan dari COVID. Kenyamanan dalam tanda petik. Jangan sampai kita keenakan lalu tidak beribadah. Demikian juga dengan saat teduh. Bagaimana dengan ibadah harian? Jangan sampai COVID membuat kita kehilangan saat pribadi, saat intim dengan Tuhan, ibadah harian. Ayo, ibadah harian kita bangkitkan. Bagaimana dengan kelompok kesan, cell group? Apakah COVID ini membunuh cell groupmu? Bangun. Jangan sampai kenyamanan kita keenakan tanda petik, kita nggak sel lagi, tidak kumpul lagi, tidak membahas firman Tuhan lagi. Bangkit. Bagaimana dengan persembahan secara online? Selama ini ada orang berkata,
Kalau kita ke gereja, di gedung gereja, enak. Persembahan tinggal buka dompet, ambil uang, masukkan kantong waktu lewat, selesai. Nah sekarang, nggak ada ibadah di gereja, kita harus pakai OVO lah, GoPay lah, transfer. Ribet Pak Pendeta, udahlah nanti aja kalau gereja baru persembahan. Kenyamanan membuat kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Padahal persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Jangan gara-gara kenyamanan, lalu kita tidak melakukan firman Tuhan. Masa belanja shopping online kita lancar, persembahan online nggak jalan? Nggak adil. Kalau kita lancar di dalam shopping online, belanja online, persembahan online pun harus. Tuhan cemburuan. Oke? Mari kita kembali kepada Tuhan. Cintailah Tuhan. Jangan sampai kita menjadi nyaman. Jangan sampai kenyamanan kita lupa Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara bisa duduk minum kopi sambil lihat televisi atau pegang HP hari ini, itu berkat Tuhan. Tahukah saudara, di tempat lain orang susah. Ada orang yang makan nggak bisa merasa ini enaknya apa karena COVID. Ada orang yang gak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Kalau saudara bisa menikmati ibadah ini, bersyukurlah. Hormatilah Tuhan. Jangan sampai kenyamanan membunuh kerohanian kita. Sebab itu, ayo ikuti. Mulai bulan ini bangkit. Ikuti ibadah online. Ikuti doa pagi. Ikuti semua hal-hal yang rohani. Kelompok kesan atau pemuridan. Ikuti. Agar kita ada kebangkitan. Jangan sampai kenyamanan membunuh kita. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Kesimpulannya adalah, saudara, hidup di masa yang serba sulit ini dibutuhkan kegigihan. Nah, untuk gigih, 3 hal. Kita harus berani menghadapi kesukaran. Jangan menyerah terhadap kesukaran. Semua orang juga sukar. Yang kedua, mari kita berjuang dengan apa yang ada. Jangan kita terlalu mikir yang jauh-jauh. Apa yang ada yang di depanmu, kerjakan dengan setia. Dan yang ketiga, mari kita meninggalkan zona nyaman. Karena kenyamanan musuh dari kemajuan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau baik. Sesulit-sulitnya keadaan, sesakit-sakitnya hidup, dengan iman kami berkata, Engkau adalah Allah yang baik. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mengajar kami seperti induk Raja Wali mengajar anak Raja Wali terbang dewasa. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mendewasakan kami. Pegang kami Tuhan. Kami tidak sanggup sendirian. Kami perlu Engkau. Sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau membuat komitmen. Kami mau hidup bersandar kepadamu. Bergantung kepada firman-Mu. Tuhan, tolonglah Tuhan umat-Mu yang saat ini sedang dalam keterpurukan. Yang sedang dalam kesulitan sama seperti Ruth dan Naomi. Tolong mereka Tuhan untuk mengangkat matanya ke depan. Untuk tidak mundur ke belakang. Ajar mereka untuk tetap maju ke depan. Tidak putus asa dan tidak menyerah dengan kesulitan. Tetapi berani berjalan bersama-Mu. Kami berdoa dan kami memberkati seluruh umat-Mu di masa-masa sulit akan tetap tegar, tetap berdiri, tetap survive dan berhasil. Sama seperti Engkau membuat Ruth berhasil. Kami yakin umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau dan yang berjalan bersama-Mu, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Bulan dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, oh kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang menggores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Terpaku, ku terkagum, melihat kuasa-Mu. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Umat Tuhan yang berbahagia, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengakhiri dengan sukacita, dan marilah tetap berproduksi, tetap kreatif, dan tetap menjadi berkat buat orang lain. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi,
Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu turun ke atas umat-Mu. Berkat Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat sejahtera seluruh dunia, kiranya memenuhi hidup kami semua. Dan kiranya kasih dari Yesus Kristus, Tuhan kami, akan memenuhi hati kami sehingga kami bisa saling mengasihi dan saling memperhatikan. Dan kiranya sukacita, kekuatan Roh Kudus turun ke atas seluruh jemaat, sehingga kami semua akan berlompat-lompat. Kami akan bersukacita dengan semangat untuk turun ke dunia, menjadi umat pemenang dan menjadi orang yang gigih, yang tidak menyerah. Dan nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun ke atas kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Menjadi baru.